kita lagi kebanyakan order Toyota, ada Hilux, ada Fortuner, itu tiap hari kita masuk sampai kita jadwalin. Dan hari ini Sabtu ini ada 2 Fortuner yang lagi mulai dipasang. Ada yang pakai provider monocube, ada yang pakai Ohlins. Nah, kalau yang belakang ini Fortuner yang idaman-idaman banget, GR 2,8, udah itu the best lah. Dan modifikasinya sesuai seleraku banget. Jadi mobilnya dibikin nyaman dan dibikin kencang. Nah, untuk urusan suspensi nggak mau yang biasa-biasa, maunya yang paling pol. Ya udah kita pakai Ohlins. Dan Ohlins ini yang two-way suspension itu jangan salah bahwa dia itu kalau begitu kita beli langsung kita pasang, tak jamin kekerasan dah, pasti nggak enak. Dari data Fortuner sebelumnya yang pernah kita pasang sampai kekerasan itu, akhirnya itu kita revolving, jadi Fortunernya kita masukin timbangan 4 roda, kita timbang satu-satu, terus kita kasih input data ke Ohlins, bahkan sampai Ohlins Swedia pun ikut bantuin data revolvingnya seperti apa. Akhirnya kita ketemu sampai 3 kali dyno shock Ohlins sampai ketemu tuning yang base tune ini. Kenapa? Karena memang Fortuner ini tidak ada penambahan bobot yang banyak, cuma masalah velg sama ban aja, yang lain standar, hampir semua standar. Jadi mau nggak mau harus di tuning sesuai dengan mobil ini, karakter mobil ini. Terus ya ini ketemu dibantuin sama Ohlins Indonesia, sama mekanik dari prinsipalnya dari Swedia. Akhirnya ketemu base tune yang oke banget menurutku. Nah, efeknya mobilnya ini sekarang mobilnya jadi kenceng, tapi nggak kerasa kenceng. Terus dengan di tuning ini juga kliknya itu bisa di tengah-tengah, jadi masih ada kita punya klik ke lebih keras dan lebih empuk lagi gitu. Jadi sangat available, artinya jumlah fiturnya bisa dimaksimalkan dari Ohlins tersebut. Selain Ohlins ini, suspensi udah beres, terus suspensi kita gantian pelek. Peleknya sebenarnya kalau mobil yang orang yang suka speed freak, suka kecepatan tinggi, harusnya pakai pelek enteng. Cuman masalahnya kalau pelek enteng kalau dipakai untuk jalan-jalan jelek itu bisa peyang. Makanya kita pilihin pakai pelek metode. Jadi entengnya sih nggak begitu enteng, standar pelek, tapi kuat banget, udah jaminan kuat gitu loh, karena pelek balap memang. Tapi banyak kita padu karena yang punya itu Pak Hasbullah ini adalah suka ngebut, makanya tak pilihin ban Yokohama yang HT. Ini speed limitnya sangat tinggi, jadi mobil lari 180-200 itu masih sangat oke, masih sangat aman. Dan agak lebar, lebih lebar daripada ban standarnya Fortuner, jadi membuat dia pasti lebih aman. Terus ini sudah oke, suspensi oke, sama ada penambahan lagi suspensi base tune-nya Fortuner itu pasang stabilizer Super Pro depan belakang. Jadi di saat kita pasang stabilizer depan belakang, mobil itu lebih tidak goyang-goyang, lebih tidak limbung. Dengan lebih tidak limbung, itu kita bisa turunin atau kita bisa bikin suspensi lebih empuk lagi. Jadi dengan suspensi yang lebih empuk tapi ditahan oleh stabilizer, akhirnya enak. Dan mobil ini memang dipakai untuk speed tinggi. Mobil speed tinggi itu rata-rata stiff, rata-rata harus keras. Tapi kita bisa setup di Fortuner ini dengan teknologi Ohlins, itu bisa empuk tapi tidak tapi aman untuk kecepatan tinggi. Nanti kita coba deh di ring road. Tadi pagi aku lari 180 nggak kerasa mobilnya, enak banget. Terus urusan mesin karena GR ini sudah turbonya sudah ball bearing, maka turbo itu bisa kita boost sampai 1,92, spike-nya ini 2,2 bar. Memang kita sebenarnya bisa sampai 35 PSI, tetapi biar awet aja kita setup di spike 2,2 bar, average 1,92 bar lah. Yang diganti cuma intercooler, stroker pump, sama injektor, sama knalpot. Knalpotnya full pakai HKS, kalau HKS atau BRD ya. BRD, sorry, full system BRD, terus intercoolernya BRD, terus injektor, MCR, sama stroker pump dari BYP. Udah beres. Remap udah 350 HP lah. Udah sangat gede banget. Ya udah
mendekati 2 kali lipat gitu. Sebenarnya bisa kita naikin lagi, cuman karena mobilnya dipakai hari-hari, eman-eman lah gitu loh, ben tahan lama. Jadi ini kayaknya nggak perlu beli Lexus. Jadi rasanya sudah enak banget, tapi kenceng, tapi diesel lagi. Terus kayaknya durability-nya jauh lebih panjang daripada mobil bensin. Makanya jadi pengen gitu. Tapi ini mungkin salah satu Fortuner yang the best suspension yang pernah kita pasang, walaupun sebelumnya kita pasang Öhlins. Jadi Öhlins itu support banget kita minta datanya itu dikasih, terus dibikinkan sesuai dengan spek kita. Jadi oke banget lah, tinggal data ini kita copy ke Öhlins lain yang dijual di Laman Garage. Dan setiap penjualan Öhlins di Laman Garage juga dapat free tuning kapanpun, dan dapat garansi barang 3 tahun gitu loh. Jadi udahlah, tutup mata. Kemarin bilang Öhlins 65 juta mahal, ternyata dengan fitur yang ada, support sistemnya dari pabriknya yang oke, itu ya akhirnya jadi nggak mahal-mahal juga. Teknologi diesel itu memang gila sekarang. Jadi ada tinggal kita remap aja udah kenceng banget torsinya. Ini torsi udah 2 kali lipat dari standarnya, bahkan lebih. Terus powernya juga hampir 2 kali lipat. Jadi ya sangat menyenangkan lah bagi teman-teman yang suka speed freak gitu. Dan tampilan mesinnya pun relatif standar banget. Ini yang dirubah pun sederhana sekali. Ini Fortuner 2,8, yang dirubah hanya intercooler sama piping intercooler, karena kalau intercooler standar yang core-nya plastik itu kalau di bus maksimal 1,6, di atas itu pecah plastiknya, sama selangnya nggak kuat, makanya selangnya diganti aluminium, diganti dari BRD pipingnya. Ini aluminium, core-nya intercooler juga diganti yang lebih gede juga dari BRD, tapi full aluminium. Terus injektornya kita ganti karena kita target busnya 2 bar, jadi injektornya pakai MCR yang 92 kodenya. Terus stroker pumpnya 1,5 dari MRX. Itu aja, sama knalpot full BRD. Nah, hampir nggak ada yang dirubah. Jadi artinya internal mesin stock, semua stock, dan remapping, nggak pakai unit chip lagi. Tinggal remap aja udah, remap dyno udah bagus banget. Sebenarnya nggak perlu yang aneh-aneh. Kalau kita mau naikin performa lagi bisa juga dengan cara misal udah ganti cam, terus stroker yang 2,8 jadi 3200 kita juga ada dari MRX dan lain-lain, tapi nggak perlu karena mobil ini dipakai untuk harian. Kecuali nanti kita bikin Innova, itu kayaknya kita mau pakai untuk balap, kita mau belajar diesel agak serius, kita disupport oleh MRX, jadi kita main-mainan aja nanti Innova itu buat mainan lebih seriusnya. Tapi untuk customer kita lihat customernya itu kebutuhannya apa, terus pemakaiannya gimana, lokasinya di mana, tinggalnya terkait sama ketersediaan bahan bakar dan lain-lain, kita bisa arahkan ke yang paling cocok untuk dia. Nah, setiap kita mau menentukan per apa yang cocok untuk setiap mobil yang dikerjakan, itu selalu kita timbang dulu. Ini kita punya timbangan dari intercom, itu mengetahui bahwa berat depan, berat belakang itu berapa before after. Jadi sebelum dan sesudah dilakukan modifikasi, misal udah diganti pelek sama ban, udah pasang bumper, udah dipasang winch. Nah, itu menentukan penambahan bobotnya berapa. Setelah penambahan bobotnya berapa, itu baru kita akan menentukan per apa yang cocok. Jadi belum tentu shockbreakernya merek A, pernya merek A, belum tentu gitu loh. Apalagi jika sama GL itu sensitif banget. Spring rate atau kekerasan pernya berbeda, itu sangat menentukan setup. Jadi shockbreaker tuningnya susah. Nah, kalau ini beberapa kali kita timbang karena kita mau input ke Öhlins untuk kita minta dibikinkan shockbreaker sesuai dengan kebutuhan kita atau karakter kita. Salah satunya Fortuner ini. Jadi ini sampai 2 kali di dyno test shockbreakernya supaya dapat fine tuning. Kita input bobot mobilnya dari timbangan ini, kanan depan, kiri depan, belakang, kanan kiri berapa, itu diinput, dianalisis sama si Öhlins untuk dibikinkan sesuai dengan request kita. Shockbreaker yang lain juga begitu. Jadi kita kalau provider itu selalu kita timbang, kita revolving, kita tuning berdasarkan bobot mobilnya supaya dapat performa shock yang sesuai banget dengan mobilnya, sesuai dengan modifikasi mobilnya, sesuai dengan ban sama velgnya.
Nah, makanya kalau tanpa data kita mau revolving, mau tuning itu sulit, apalagi menentukan spring rate atau kekerasan per yang cocok. Itu sulit sekali. Dengan ada timbangan ini sangat membantu.